Kita harus memaksa pemerintahan bukan dari Yahudi untuk menerima langkah-langkah yang akan meningkatkan secara luas rencana yang telah kita buat, yang telah kian dekat dengan tujuannya, dengan cara meletakkan tekanan pada pendapat umum yang telah kita agendakan, yang harus didorong oleh kita dengan bantuan apa yang dinamakan kekuatan besar atau pers. Dengan sedikit perkecualian tak perlu terlalu dipikirkan, kekuatan itu telah berada dalam genggaman kita. Kutipan tersebut berasal dari protokol Zionis yang ketujuh. Tatkala mesin pembantai dari negara Yahudi Israel memasuki wilayah otoritas Palestina pada tanggal 29 Maret 2002 untuk menebar maut dan kehancuran kepada rakyat, infrastruktur pemerintahan, dan kehidupan rakyat Palestina atas perintah Perdana Menteri Ariel Sharon. Mereka hanyalah mengukuhkan wataknya sepanjang sejarah kaum Yahudi sebagai kelompok yang ditopang oleh kepongahan rasialistik dan agama yang menghalalkan pencapaian tujuan dengan cara apapun. Dan pada abad modern ini terutama dengan gerakan terorisme yang didukung oleh negara bahkan jauh sebelum negara Yahudi Israel dideklarasikan pada tanggal 14 Mei 1948. Watak keras kepala, percaya diri yang berlebihan, serta kecongkakan yang diperlihatkan oleh kaum Yahudi dalam sejarah panjang kaum ini telah menjadi penyebab kehancuran kaum ini berkali-kali. Akan tetapi kaum Yahudi sampai dengan hari ini tidak pernah belajar dari pengalaman pahit mereka. Nafsu besar mengejar kekuasaan dalam sejarah mereka setiap kalinya berakibat dengan kehancuran kaum Yahudi itu sendiri. Dalam sejarah ada sebuah contoh klasik, yaitu riwayat Rehoboam, Raja Israel anak dari Nabi Sulaiman yang melanjutkan tahta ayahandanya pada tahun 926 sebelum Masehi. Rehoboam adalah seorang penguasa yang dikenal ambisius dan keras kepala, tidak pernah menghiraukan pendapat dari para mantan penasehat ayahnya. Sehingga sikap itu memicu pemberontakan yang dilakukan oleh 10 suku Bani Israel yang berdiam di kawasan utara di bawah pimpinan Jeroboam. Dalam pertentangan ini hanya ada 2 suku, yakni Judah dan Benyamin, yang setia pada Rehoboam, yang menyebabkan kerajaan Yahudi ini terpecah menjadi 2. Perpecahan itu tidak pernah teratasi dengan akibat hancurnya kesatuan tanah Israel untuk selama-lamanya, dan menjadi titik balik dalam sejarah politik dan kehidupan keagamaan kaum Yahudi. Dengan keberhasilan melawan kerajaan Judah, Jeroboam memutuskan seluruh usahanya untuk menjamin agar kerajaan Israelnya yang ada di utara sepenuhnya bebas dari Judah yang ada di bawah Rehoboam. Guna mencegah rakyatnya pergi ke Yerusalem, ia membangun 2 buah haikal untuk beribadah rakyatnya di Betel dan di Dan. Jeroboam mengikis habis ritual agama yang dapat menghubungkan rakyatnya dengan kerajaan Judah yang dipimpin Rehoboam, dengan mengubah semua hari-hari raya keagamaan dengan hari-hari raya yang baru. Ia bahkan meletakkan 2 buah patung anak sapi emas di kedua haikal yang baru didirikannya untuk menjadi pusat peribadatan kerajaan Israel. Sehingga dengan demikian mengubah sama sekali sendi keimanan Yahudi yang didasarkan pada penyembahan kepada Yahweh, Tuhan Bani Israel. Kerajaan Judah yang terletak di Yerusalem kemudian hari menderita rangkaian kekalahan. Setelah beberapa waktu kerajaan Judah ditaklukkan oleh Babylon dengan akibat terbuangnya Bani Israel. Meskipun kerajaan Judah kemudian pernah bangkit lagi untuk sementara waktu, tetapi kebangkitan itu tidak berlangsung lama. Karena kerajaan Judah diterpa pertentangan internal dan pemberontakan. Dalam rentang waktu tidak lebih dari 200 tahun, Judah jatuh bangun melalui 9 dinasti dan 19 raja-raja yang saling menggulingkan melalui pertumpahan darah dalam rangka perebutan tahta. Kemudian dalam sejarah selanjutnya Judah ditaklukkan lagi oleh kekuasaan asing, lalu mengalami masa pembuangan kembali, persebaran, penindasan, ghetto dan pembantaian, meski tidak punah sama sekali. Sekiranya dari kisah tersebut Rehoboam menempuh pendekatan yang lain, mengikuti saran para penasehat ayahnya,
Kesalahan ini telah memberikan bekas yang mendalam, yang mestinya menjadi pelajaran bagi kaum Yahudi dari pengalaman sepanjang 2800 tahun sejarah mereka. Kisah tersebut diceritakan oleh Barbara Tuchman, seorang sejarawan Israel dalam bukunya The March of Folly, Perjalanan Kekalahan Demi Kekalahan. Dalam bukunya, Tuchman juga menuturkan beberapa peristiwa dalam sejarah kaum Yahudi yang disebabkan oleh kebutaan hati manusia yang mestinya dapat menghindari bencana-bencana, mengakibatkan konsekuensi yang luas. Sebagian besar tragedi yang dialami oleh kaum Yahudi disebabkan oleh kesalahan mereka sendiri, kekonyolan watak dan ambisi dari para pemimpin mereka. Pada tahun 734 sebelum Masehi, kerajaan Israel yang dibentuk oleh 10 suku Bani Israel di utara di bawah Raja Pekah bersekutu dengan raja-raja lainnya untuk melawan Assyria, yang menjadi imperium yang mendominasi Timur Tengah pada masa itu. Raja Assyria Tilgat-Pileser III menjawabnya dengan melancarkan serangan yang mematikan untuk menghancurkan persekutuan tersebut. Kemudian kerajaan Israel diserbu dan rakyatnya mengungsi meninggalkan tanah Israel, bersebaran ke seluruh penjuru imperium Assyria. Tanah yang tadinya bernama Israel oleh Assyria diberi nama baru, yaitu Samaria. Dalam tempo hanya 10 tahun, sisa-sisa kerajaan Israel mengalami serbuan susulan oleh 2 orang raja Assyria, yakni Salmaneser V dan Sargon II, menuntaskan penghancuran kerajaan Israel. Penduduk yang selamat dari kematian kemudian dideportasi ke 4 penjuru mata angin dan lenyap dari sejarah, kemudian diingat sebagai 10 suku Bani Israel yang hilang. Di atas tanah Israel itu muncul bangsa-bangsa baru yang didukung oleh Assyria, yaitu bangsa Chatia, Babilonia, Elamia, dan Susania. Dan kesemuanya disebut sebagai kaum Samaria. Sementara itu kerajaan Juda yang dipimpin oleh Raja Hezekiah setelah melihat keganasan Assyria terpaksa mengembangkan kebijaksanaan bertetangga baik dengan negara adidaya tetangganya. Namun suatu faksi militan di dalam kerajaan ternyata membangun aliansi dengan kerajaan Mesir dan Filistin dengan tujuan untuk melawan Assyria. Raja Hezekiah yang awalnya nampak ragu-ragu untuk bergabung dalam kelompok militan tersebut tiba-tiba bersemangat. Hal tersebut kemudian diketahui oleh Nabi Isaiyah, yang kemudian memohon kepada Raja Hezekiah untuk belajar dari nasib kerajaan Israel dan bangsa-bangsa yang menjadi korban Assyria. Nabi Isaiyah juga menghimbau kepada para pemimpin kelompok perang untuk memikirkan nasib rakyatnya. Ia juga berkeliling kota Yerusalem dengan mengenakan pakaian dari bahan karung, seraya menubuhkan siapa saja yang maju berperang melawan Assyria akan musnah. Meskipun Nabi Isaiyah meratap-ratap, tetapi pada tahun 714 sebelum Masehi di bawah tekanan para panglimanya, Raja Hezekiah akhirnya bergabung dengan kelompok perang melawan Assyria. Akibat pengabaian dari nasihat Nabi Isaiyah dan kebodohan Hezekiah mengakibatkan keruntuhan kerajaan Juda. Pada tahun 701 sebelum Masehi, Raja Assyria Sanachirib menyerang dan menghancurkan aliansi yang menentangnya. Untuk kedua kalinya Yerusalem dibakar dan dihancurkan. Kedua putri Hezekiah ditawan dan dibawa ke Ninive, ibu kota Assyria, dijadikan gundik. Sementara itu rakyat Judah digiring sebagai budak belian. Sahabat, kemudian Imperium Assyria dihancurkan oleh Imperium Babylon yang baru tampil di bawah Raja Nebukadnezar. Di bawah pemerintahannya selama 43 tahun, Babylon membangun dan menyebarkan peradabannya ke segenap wilayah Timur Tengah. Sementara itu sekelompok orang Yahudi di Judah yang sebenarnya ada dalam keadaan yang kian lemah menghimpun kekuatan untuk memberontak terhadap Babylon. Kali ini Nabi Yeremia yang memohon kepada kaum Judah untuk tidak membuat langkah yang macam-macam. Yeremia menjadi orang yang paling tidak populer di Yerusalem. Ia nyaris dihukum mati dengan tuduhan sebagai pengkhianat. Judah mempersiapkan diri untuk memberontak dan melawan.
Ketika Nabi Yeremia masih sibuk berkhotbah untuk memelihara perdamaian, tiba-tiba Raja Nebukadnezar secara mendadak menyapu dan menghabisi Judah. Untuk kesekian kalinya Bani Israel ditawan dan diangkat ke pembuangan mereka di Babylon. Hampir sulit dipercaya ternyata kaum Judah tidak juga jera dan kembali membangun gerakan untuk melawan Babylon. Kali ini Nabi Yeremia memohon kepada Raja baru Judah, Zedekiah, untuk membatalkan niatnya. Lantas karena hal tersebut, Nabi Yeremia dihukum lapar, dianiaya dan ditelantarkan agar mati. Adanya perlawanan dari Zedekiah, Raja Nebukadnezar kembali memberi pelajaran dengan menghancurkan Yerusalem, dan kali ini Haikal Sulaiman dibakar habis. Yang tersisa hanya satu dinding yang kini menjadi tembok keratapan kaum Yahudi. Sementara itu penduduknya diangkat sebagai budak belian ke Babylon. Kaum buangan Yahudi tinggal di Babylon selama kurang lebih 50 tahun sejak dihancurkannya Yerusalem. Hingga Raja Kairus dari Persia mengalahkan dan menaklukkan Babylon. Raja Kairus mengampuni Bani Israel dan mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem. Sementara itu sebagian besar dari mereka memilih menetap di Babylon daripada kembali ke Yerusalem. Sebagai dampaknya Babylon berkembang menjadi pusat budaya Yahudi selama 1000 tahun ke depan. Dalam hubungan inilah kitab Talmud versi Babilonia dari agama Kobal Yahudi terbit. Sementara itu sebagian dari orang Yahudi bermigrasi ke Mesir, di mana jumlah mereka dari tahun ke tahun makin berkembang. Dan pada abad-abad berikutnya, mereka berhasil menyusup dan membangun kekuasaan di Mesir. Di sisi lain, mereka yang kembali ke Israel menemukan bangsa Samaria yang hidup di tepi barat, dan hidup berdampingan dengan kebencian, dan saling curiga satu dengan lainnya. Nafsu, kecongkakan, ketidakmampuan mendengar saran dan nasihat, menurut Barbara Tuchman merupakan fiil yang terus melekat pada kaum Yahudi, seperti tampak pada negara Israel modern dewasa ini. Dan sebagaimana pelajaran sejarah masa lalu akan membawa kepada kehancuran Israel untuk kesekian kalinya. Terima kasih.